Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Bahtiar, MPM 204020 1008, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Di video ini saya akan menyuluhkan tentang budidaya tanaman buncis. Simak videonya dengan baik ya guys. Ini saya sudah sampai di lokasi tanaman buncisnya. Nah, kita melihat dulu tanaman buncisnya. Pak, permisi. Ya, Assalamualaikum Pak. ya, waalaikumsalam Mas. Saya dari penyuluh pertanian. Iya Mas. Saya lihat ini tanaman buncis ya. Iya Mas, betul. Tanaman buncis Mas. Cukup subur juga ya. Iya betul. Ini dirawat memang Mas, dirawat sudah mau masuk minggu ketiga ini Mas buncisnya. Di sini Pak, saya melihat yang tanaman di bawah-bawah ini kayaknya terkena hama ini Pak. Iya, Belalang iya kayaknya. betul Mas, betul. Ini ada bekas gigitan belalang ini Mas, karena di sini juga di petani juga memang masalahnya juga sama belalang nih Mas. Ada belalang coklat, belalang warna hijau, itu memang jadi masalah juga sih Pak untuk tanaman kami. Kira-kira untuk belalang sendiri kira-kira apa pengendaliannya Pak yang paling bagus? Oh, saya ada juga saran nih. Biasanya kalau mau menyerang langsung itu ke sumber di mana belalang itu bersarang. Itu diserang telur-telurnya itu. Jadi Dibasmi gitu. Jadi habis semua. habis Kan, semua belalangnya itu Pak ya? Hmm. Kalau selain dari pengendalian itu kira-kira apa lagi Pak? Tonda biasanya juga dengan kalau daun ini mulai parah, atau sudah tidak bisa ya kondisinya sudah tidak memungkinkan, itu bisa dengan menyemprotkan insektisida. Itu cara lebih ampuh, maksudnya ya lebih aman aja, semua pasti langsung aman, langsung hama-hama yang lain juga bisa hilang. Kadang penyakit pun kadang langsung bisa terkena dampaknya langsung. Gitu Mas ya. Jadi kita harus pakai insektisida dulu Mas ya, untuk belalang ini. Gitu. Tapi saya tidak terlalu sarankan sih sebenarnya, karena itu bisa punya dampak buruk ke tanaman lainnya yang musuh alaminya. Misalnya belalang punya musuh alami atau capung, seperti capung atau apa, itu bisa ikut mati juga. Tapi lebih baik sih menyerang langsung atau mengambil belalangnya, membuangnya gitu. Gitu Mas ya. Baiklah Mas, kalau gitu mungkin nanti saya bisa cobalah untuk saran dari Masnya gitu. Semoga aja saran dari Masnya itu efektif lah untuk tanaman buncis ini Mas. Lagipun ini sayang kan Mas, sudah mulai berbuah ini buncis ini Mas. Mungkin itu saja ini Mas. Kalau saya mau pergi dulu menuju ke lain. Terima kasih Mas. Oh ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, nama Mas siapa? Oh, nama saya Galang Mas. Oh, terima kasih ya. Iya Mas, makasih banyak Mas Aksal. Budidaya tanaman buncis. Budidaya tanaman buncis memerlukan bedengan dengan ukuran tinggi 20-30 cm dengan jarak antara bedengan 30-40 cm dalam satu lubang bedengan berisi 2-3 benih buncis. Sebelum masa penanaman biasanya memberikan pupuk kandang atau kompos. Melakukan perawatan pada tanaman buncis dengan memasang ajir atau bambu untuk menopang tanaman buncis. Dengan juga biasanya menyiram tanaman. Perawatan tanaman buncis juga bisa dengan melakukan penyiraman, tapi tidak harus setiap hari, karena tanaman buncis dikenal dengan tanaman yang mudah terhadap cuaca kering. Mekanisasi pada tanaman buncis. Mekanisasi biasanya
hanya menggunakan cangkul saja untuk membuat bedengan. Hama yang sering ditemui pada tanaman buncis ialah kumbang pemotong daun. Biasanya kumbang ini menyerang bunga yang baru tumbuh. Cara mengendalikan kumbang ini dengan memberikan biopestisida yang terbuat dari ekstrak buah gadung dan kipait. Pada tanaman buncis juga ada penyakit. Penyakit yang sering menyerang tanaman buncis ialah mosaik daun dan layu bakteri. Pencegahannya dengan perbaikan drainase pada bedengan dan memangkas tanaman yang sudah mati. Panen buah buncis. Panen buah buncis berumur sekitar 50 hari. 50 hari. Teknologi pasca panen. Pasca panen biasanya buncis ini diolah sebagai bahan baku masakan, sayuran, tumis buncis atau maupun bahan baku sayur sop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.